Kadang, yang kita butuhkan bukan liburan yang jauh. Cukup satu hari bersama keluarga, tanpa buru-buru, tanpa memikirkan pekerjaan. Halo semua, ini adalah perjalanan satu hariku ke Yogyakarta bersama keluarga. Yogyakarta selalu punya cara sendiri untuk membuat kami ingin kembali. Bukan cuma karena tempat wisatanya, tapi juga karena suasananya, jalanannya, orang-orangnya, ritme kotanya, sampai campuran antara wisatawan dan warga lokal yang menurutku khas banget. Rasanya seperti ada sesuatu yang hanya bisa ditemukan di Yogyakarta. Dan hari ini, aku, istriku, dan anakku memutuskan untuk menghabiskan waktu satu hari di Yogyakarta. Perjalanan dimulai dari Solo menggunakan KRL, dan ini bukan perjalanan biasa. Karena untuk pertama kalinya, anakku akan naik kereta. Lucunya, sebelum benar-benar naik kereta, ada satu momen yang sampai sekarang masih bikin kami senyum kalau mengingatnya. Jadi waktu berada cukup dekat dengan rel, tiba-tiba sebuah kereta melintas di depan kami. Suaranya keras, ukurannya besar, dan mungkin karena baru pertama kali melihat kereta dari jarak sedekat itu, anakku langsung kaget. Sontak dia menangis. Mukanya antara takut, bingung, dan terkejut. Kami sempat menenangkannya beberapa saat. Tapi justru momen itulah yang sekarang jadi salah satu kenangan paling berharga dari perjalanan ini. Momen sederhana yang mungkin beberapa tahun lagi akan kami ceritakan sambil tertawa. Setelah suasana kembali tenang, akhirnya kami naik KRL menuju Yogyakarta. Dan jujur aja, perjalanan Solo Yogyakarta ini memang tidak pernah membosankan. Apalagi saat kereta mulai meninggalkan stasiun Ceper menuju Klaten. Pemandangan sawah yang luas, langit yang terbuka, dan siluet pegunungan di kejauhan selalu berhasil membuat perjalanan terasa lebih singkat. View di jalur ini memang juara. Sesampainya kami di Yogyakarta, sebenarnya kami tidak punya agenda yang terlalu spesifik. Tujuan kami sederhana, jalan-jalan santai di Malioboro dan sekitarnya, menikmati suasana kota, makan kalau lapar, dan istirahat kalau capek. Sekaligus mencoba perekaman video menggunakan Redmi Note 14 Pro 5G yang beberapa waktu ini sedang sering kupakai. Menurutku, untuk kebutuhan dokumentasi perjalanan seperti ini, kualitas foto dan videonya sudah sangat worth it. Detailnya bagus, warnanya enak dilihat, dan cukup menyenangkan untuk diajak membuat konten sehari-hari. Yang paling membuatku senang dari perjalanan kali ini justru bukan tempat yang kami kunjungi, tapi melihat anakku menikmati semuanya. Tadinya aku sempat berpikir dia akan rewel karena perjalanannya cukup panjang dan suasananya cukup ramai. Tapi ternyata tidak, dia menikmati perjalanan ini dengan caranya sendiri. Melihat orang-orang, melihat kereta, melihat kendaraan yang lewat, dan memperhatikan banyak hal baru yang mungkin belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan di titik ini aku sadar, mungkin memang sesekali kita perlu berhenti sejenak dari rutinitas. Bukan karena pekerjaan itu tidak penting, justru pekerjaan itu penting. Itu yang membuat kita bisa terus berjalan dan memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kadang kita juga perlu memberi ruang untuk menikmati hasil dari semua usaha itu. Melihat anak tertawa, melihat istri bahagia, dan sesekali mengingatkan diri sendiri bahwa hidup bukan cuma tentang mengejar sesuatu, tetapi juga menikmati apa yang sudah kita miliki hari ini. Jadi kalau akhir-akhir ini kalian merasa lelah dengan pekerjaan atau rutinitas, mungkin tidak harus langsung merencanakan liburan besar. Cukup ambil waktu sejenak, pergi bersama orang-orang yang kalian sayangi, karena seringkali kebahagiaan itu hadir dari perjalanan sederhana yang tidak direncanakan secara sempurna. Iya, adik.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan singkat kami hari ini. Semoga ada cerita atau pesan yang bisa kalian bawa pulang dari video ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. See you in the next trip and bye-bye.